dianjurkan bagi kita bersama untuk melakukannya, yaitu dikala kita berada di kota Madinah, dikala kita berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama bagi mereka yang datang ke kota Madinah, ada 5 tempat yang dianjurkan bagi mereka untuk datang ke sana. 2 masjid dan 3 perkuburan. Apabila seorang muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk datang ke kota Madinah, maka dianjurkan bagi mereka untuk datang ke tempat yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama 2 masjid dan yang kedua 3 perkuburan, sehingga 5 tempat ini merupakan tempat yang dianjurkan bagi kita untuk datang ke sana. Kalau seandainya kita tidak datang ke tempat yang lainnya tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya kita tidak datang ke 5 tempat yang tadi kita sebutkan, maka tentunya kita merupakan orang yang rugi, karena Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita berada di sana. Kita mengetahui bagaimana keutamaannya, bagaimana kemuliaannya, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Dianjurkan bagi kita datang ke sana karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke Masjid Quba kulla sabtin, yaitu setiap hari Sabtu. Sabtu di sini memiliki 2 makna. Yang pertama harinya, yaitu hari Sabtu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan, intinya Nabi datang pada hari Sabtu. Kemudian makna Sabtu yang kedua, karena istilah Sabtu di dalam bahasa Arab itu adalah 1 kali dalam 1 pekan. Jadi tidak mesti pada hari Sabtunya. Namun disebutkan kulla sabtin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana kulla sabtin, yaitu setiap Sabtu, maknanya 1 kali dalam 1 pekan. Yaitu 1 kali dalam 1 pekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sana. Dan kita juga tahu Masjid Quba merupakan masjid yang mulia. Bahkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, pertama kali Rasulullah datang duduk di Masjid Quba. Bahkan Nabi tinggal dulu di sana sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membangun Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Quba adalah masjid yang sangat indah. Penduduknya adalah penduduk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan bagi kita datang ke sana. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Quba, kemudian mereka berwuduk dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, dari pemukimannya, kemudian mereka tidak berhadas sampai di sana mereka melakukan salat 2 rakaat, sama dengan melakukan ibadah umrah. Mereka sudah mendapatkan umrah padahal mereka belum melakukan ibadah umrah. Itulah ibadah yang sangat mulia, yaitu datang ke Masjid Quba. Kemudian itu adalah 2 masjid. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan. Tentunya yang pertama adalah perkuburan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi kita yang berziarah, dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita datang ke kota Madinah, kita sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan bagi kita untuk berziarah dan menyempatkan waktu kita berziarah. Kita dianjurkan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala kita berziarah, melakukan ziarah, yang mana pada zaman sekarang ini kalau kita ingin ziarah masuknya dari bagian depan masjid, kemudian kita lewat di depannya, kemudian kita sampai sejajar dengan perkuburan baginda yang mulia, yang mana kita tahu dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah. Nabi bukan dikuburkan di Masjid Nabawi. Namun karena Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, maka wajib bagi umatnya menguburkan Nabi di mana dia meninggal. Dan itu adalah perbedaan antara Nabi dengan manusia biasa. Semua para Nabi, siapapun mereka, salah satunya adalah baginda kita yang mulia. Dikala Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, tidak boleh dipindahkan jasad yang mulia. Karena Nabi mulia dikala hidup dan mulia dikala Nabi meninggal. Dan di antara salah satu kekhususan Nabi, di mana Nabi meninggal, di sana dia dikuburkan. Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, bukan Nabi meninggal di masjid. Dan Nabi berbeda dengan manusia yang biasa. Kita kalau seandainya meninggal, boleh dipindahkan jasad kita bebas. Misalnya kita meninggal di kota Madinah, keluarga kita ingin memindahkan kita ke negara kita, boleh, tidak menjadi masalah. Namun Nabi SAW 1 jengkal pun tidak boleh dipindahkan. Di mana Nabi meninggal, di situ Nabi dikuburkan. Dan tentunya Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikuburkan di sana. Sehingga dikala kita berziarah, dikala kita sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka di saat itulah kita mengucapkan doa yang sangat indah, mengucapkan salam, solawat. Kemudian kita sebutkan doa yang terbaik. Apa yang harus kita sebutkan? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa yang dibaca seorang muslim dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan dari Allah. Sama dengan kita mengucapkan salam kepada saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita mengucapkan salawat, sallallahu wa sallama wa baraka alaika, salawat, salam, berkah. Kemudian kita doakan doa yang terindah, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga engkau diberikan balasan yang paling afdal sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya dikala mereka berdakwah untuk umatnya. Itulah doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mengucapkan doa tersebut, satu langkah setelahnya di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi, mertua Nabi, orang yang paling dicintai Nabi, manusia yang paling mulia dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian kalau kita mendoakan tidak menjadi masalah. Kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa kita misalnya, boleh kita berdoa dengan bahasa Arab, tidak menjadi masalah, bebas. Begitu juga setelahnya adalah Umar bin Khattab. Satu langkah setelahnya di sana ada Umar. Assalamualaikum ya Umar. Kemudian selanjutnya kita keluar langsung menuju perkuburan Baqi'. Dan ini perkuburan yang kedua yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana sambil kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan ini merupakan doa yang biasa kita ucapkan. Oleh karenanya inilah yang harus dilakukan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, Abu Bakar, Umar, kemudian langsung kita keluar, kemudian kita langsung menuju ke perkuburan Baqi'. Siapa yang sudah hafal doanya? Siapa yang hafal doanya berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangannya. Ada yang hafal? Doa yang dibaca atau yang kita baca. Ini mungkin kita akan berziarah atau sebentar lagi kita akan berziarah. Kita harus tahu adabnya, doanya. Walaupun tidak wajib, namun rasanya rugi kalau seandainya kita tidak mengucapkan doa tersebut. Terutama kita sesekali berkunjung kepada Nabi, berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sudah hafal doanya? Ada yang hafal? InsyaAllah nanti dia hafal ya. Nanti kita hafal, kemudian nanti baru kita berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud. Jika kita sampai di Uhud, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berziarah dulu ke sana. Kemudian setelah itu baru kita berkeliling, jangan terbalik. Karena itu adalah tujuan kita pertama datang ke Uhud, yaitu melihat, menyaksikan orang-orang yang dikuburkan di sana. Salah satunya adalah paman Nabi yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga dikala kita datang ke sana, datang ke Uhud, jangan dulu lihat yang lainnya. Yang pertama kali kita berziarah adalah perkuburan para syuhada, sehingga disebut dengan syuhada Uhud. Kemudian setelahnya baru kita lihat jabal ini, bukit Uhud, ada bukit Rumah. Kita ingin mengetahui bagaimana sejarahnya, bagaimana perjuangan baginda yang mulia, agar selalu kita semakin cinta kepada Nabi. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pertama kali harus kita lakukan adalah berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan 5 tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana dikala kita datang ke kota Madinah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita ikhwatal Islam, yaitu masih berkaitan dengan Islam, bagaimana kita harus berkomitmen tentang agama Islam, tentang kemuliaan Islam, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dikala mereka betul-betul menjadi seorang muslim dan ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi kita Ibrahim alaihi salam. Karena Ibrahim ini adalah sebagai hujjah
Nabi Ibrahim ini disebut dengan ayah kita yang ketiga, sehingga akan kita jumpai kata-kata dan kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan semua agama samawi, agama mana saja yang agama tersebut adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka pasti menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim ini adalah ayah kita yang ketiga. Setelah ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, karena darinya kita semua ada. Kita semua merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena dikala Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada yang beriman kepadanya kecuali beberapa orang saja. Disebutkan oleh para ulama maksimal yang beriman kepada Nabi Nuh dikala dia berdakwah 950 tahun lamanya, hanya 80 orang saja. Di sana dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, tidak akan ada lagi di antara mereka yang beriman kepadaku, tenggelamkan mereka semuanya. Akhirnya semua yang ada di dunia tenggelam. Allah turunkan air dari langit, Allah keluarkan air dari bumi, sehingga semua yang ada di bumi binasa, habis. Yang tertinggal adalah mereka-mereka yang ada bersama Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam tidak ada yang tersisa kecuali 80 orang yang bersamanya, sehingga dia disebut dengan ayah yang kedua, karena semua yang ada di dunia hilang dan binasa. Kemudian ayah kita yang ketiga, dan ini adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena semua silsilah para nabi dan para rasul kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan semua agama yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, agama samawi, maka semuanya akan menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak. Yang pertama Ismail. Dari Ismail, yang mana pada akhirnya dia pindah ke kota Mekah, Nabi Ismail diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darinya tidak ada keturunan nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi dan segala rasul. Kemudian